Kekuatan orang di usia 30-an yang jarang disadari, punya pengalaman hidup yang tidak main-main. Karena di usia 30-an tuh mungkin lu sudah kenyang dengan yang namanya jatuh bangun hidup. Mulai dari kerjaan yang gak cocok, gaji yang kecil atau tidak cukup, bahkan sampai dengan hubungan yang tidak jelas. Justru dari pengalaman itu bisa jadi modal besar buat lu untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sendirian, atau bisa dibilang one person business. Lu tahu rasanya ditolak, lu tahu rasanya gagal, dan ini yang bikin mental lu lebih siap. Ini kekuatan yang jarang banget disadari oleh banyak orang di usia 30-an. Padahal ini bisa bikin mereka lebih tangguh dibandingkan orang-orang di usia 20-an. Usia 30-an lu punya pertemanan lebih luas, banyak kenalan, teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, komunitas, dan semua itu bisa jadi pintu peluang buat lu ketika memulai sesuatu yang baru. Misalnya, lu baru mulai usaha atau jasa fotografi atau jasa desain, ya lu tinggal telepon teman lama yang butuh jasa itu. One person business gak harus memulai semuanya sendirian, asal lo tahu cara memanfaatkan network. Itulah kenapa gue tulis ebook usia 30-an mulai dari nol belum terlambat yang bisa lo download melalui link kolom deskripsi. Di situ gue tekankan pentingnya memulai sesuatu yang baru itu dari circle terdekat dulu, karena lebih mudah. Usia 30-an lo lebih paham cara ngatur waktu. Dulu mungkin di usia 20-an, ya lo sering buang waktu untuk hal yang gak jelas, tapi sekarang di usia 30-an lo lebih sadar bahwa waktu itu berharga. Makanya banyak orang yang lebih sukses atau bisa sukses di usia 30-an menjalankan bisnisnya atau usaha sendiri karena mereka paham betul cara ngatur waktu. Contoh, ibu rumah tangga yang bisa ngatur waktu antara anak dan jualan online-nya. Atau mereka yang kerjanya 9 to 5 tapi masih bisa punya waktu buat bisnis yang lainnya. Kekuatan mereka ya pintar mengatur waktu. Modal juga nggak selalu soal duit, tapi soal skill. Banyak orang di usia 30-an sudah kumpulkan skill dari kerjaan, dari hobi misalnya. Hobi nulis, bisa bikin video, jago masak. Semua skill ini bisa dijual lewat one person business atau usaha sendiri, seperti freelance writer, food content creator, jasa editing, atau jasa lainnya. Mereka paham betul dengan skill atau keahlian yang mereka miliki, lalu mereka membangun personal brandingnya dengan baik, kemudian menawarkan jasa yang sesuai dengan keahlian atau skill yang mereka miliki. Sesimpel itu. Di usia 30-an mental lu juga pasti lebih kuat menghadapi kegagalan. Dulu kalau misalnya di usia 20-an lu gagal, dunia itu rasanya kayak murung tuh. Tapi sekarang di usia 30-an, ya lu lebih realistis. Lu ngerti kalau gagal itu bagian dari proses. Dan ini kekuatan yang akhirnya bikin lo lebih tahan banting. Contoh, lu buka toko online tapi sepi orderan. Ya sudah, lu tinggal ubah strateginya, coba evaluasi, lalu coba kembali. Sesimpel itu. Nggak ada lagi tuh drama berlebihan. Di usia 30-an mungkin juga lu punya alasan lebih kuat karena udah punya tanggung jawab. Kayak keluarga, pasangan, bahkan anak. Dan alasan ini yang bikin dorongan buat sukses itu lebih besar. Lu mau mengerahkan seluruh kemampuan lu secara maksimal. Contoh, lu seorang ayah yang bangun one person business atau usahanya sendiri, jual jasa servis AC dari rumah karena nggak mau jauh-jauh dari keluarga. Dan itu alasan yang kuat. Nah mungkin lu butuh itu. Butuh alasan yang kuat untuk memulai usaha lu sendiri. Di usia 30-an juga lebih berani bilang tidak. Dulu mungkin semuanya diiyakan, tapi di usia 30-an lu mulai paham yang namanya prioritas. Dan ini penting buat lu yang baru mulai one person bisnis atau usaha sendiri. Karena nggak semua orang atau nggak semua klien cocok dengan lu. Nggak semua pekerjaan bisa lu ambil. Misalnya lu freelance design, ya lu bisa pilih proyek yang sesuai value. Jangan ambil proyek yang mungkin nggak sesuai value, nggak punya impact buat lo. Jangan ngambil semua proyek, jangan ngambil semuanya, jangan serakah. Jadi nanti lu bisa capek, jatuh-jatuhnya sakit, bisnis lu nggak jalan. Seperti itu. Di usia 30-an juga lebih tenang dalam ambil keputusan. Pengalaman hidup bikin lu nggak gampang panik. Misalnya pas bisnis lu sepi orderan seperti yang gue bilang, ya lu nggak buru-buru nyerah, tapi lu mau belajar, lu mau evaluasi kembali, dan lu mau coba strategi yang lain lagi. Lu mau terus coba lagi. Dan ini kekuatan usia 30-an yang bikin bisnis satu orang atau mungkin one person bisnis itu bisa dikatakan lebih stabil. Di usia 30-an lu tahu cara bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya lu nggak asal kenal saja, tapi lu mau membina hubungan yang baik dengan mereka. Dan inilah kekuatan yang akhirnya membuat usaha lu bisa berjalan lebih lancar. Misalnya lu jualan kue dari rumah, pelanggan repeat order bukan karena enak, tapi karena lu punya keramah tamahan yang baik dengan mereka. Lu pintar membangun hubungan yang baik dengan mereka. Dan itulah kekuatan yang akhirnya yang membuat bisnis lu bisa berjalan dengan baik tentunya. Tapi ini sering banget disepelekan. Dan sebaiknya lu enggak. Sebaiknya lu mulai cari cara bagaimana caranya bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Di usia 30-an lebih sabar. Sabar itu mahal di usia 30-an. Lu udah ngerti kalau hasil tuh nggak bisa instan. Ya, apalagi usaha sendiri atau one person business itu butuh proses dan kesabaran yang
lu miliki saat ini, lu bisa akhirnya lebih sabar dalam menjalani setiap proses yang lo laluin, lebih siap tahan banting, lebih mau jalan panjang itu. Contoh misalnya konten kreator yang konsisten upload meskipun viewsnya kecil, tapi karena lo sabar, akhirnya akun lo bisa berkembang besar karena lo mau evaluasi. Seperti tadi gue bilang, sabar, evaluasi, dan coba lagi. Usia 30-an juga punya kemampuan multitasking alami. Banyak orang di usia 30-an, apalagi yang sudah berkeluarga, itu jago multitasking. Misalnya, masak sambil jagain anak, atau ngerjain sesuatu sambil ngerjain hal yang lainnya. Multitasking itu dalam artian mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Dan ini model yang kuat untuk seorang one person business atau yang mulai usahanya sendiri. Lebih realistis juga soal duit. Dulu mungkin kalau gaji buat gaya hidup di usia 30-an, ya lo sekarang mulai mikir investasi. Jadi pas mulai bisnis, lo lebih bijak ngatur cash flow. Ya, lo udah tahu tuh pisahin duit pribadi sama duit bisnis. Mungkin karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, akhirnya lo belajar. Dan di usia 30-an, lo punya pengalaman lebih jauh lagi tentang mengatur keuangan. Dan ini penting ketika lo memulai one person business itu. Lo juga pasti punya cerita yang bisa dijual. Karena orang suka cerita nyata, apalagi di usia 30-an pasti penuh pengalaman yang bisa dikatakan itu jadi jualan dalam bisnis. Misalnya lo bikin kursus masak online sambil cerita belajar masak buat keluarga. Dan itu akhirnya bisa relate dengan banyak orang. Ketika bisnis lo dicampur dengan cerita dan cerita itu kemudian relate dengan banyak orang, ya bisnis lo bisa hidup, bisa lancar jalannya. Usia 30-an juga lebih ngerti pentingnya kesehatan. Karena mungkin sekarang merasa badan nggak sekuat dulu, tapi justru kesadaran ini bikin lo lebih serius untuk jaga kesehatan. Apalagi lo mulai usaha sendiri yang butuh energi stabil, jadi kekuatan itu bikin lo bisa lebih disiplin dalam hidup sehat. Ya sadar bahwa kesehatan itu penting di usia 30-an. Usia 30-an juga punya ketenangan spiritual. Banyak orang di usia 30-an, seperti gue juga mulai dekat ke hal-hal yang rohani. Ini bikin hati kita lebih tenang dalam menjalankan bisnis. Keyakinan bahwa kita mulai dari nol itu sebenarnya memang belum terlambat. Itu jadi motivasi kuat ketika kita mendekatkan kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Ya, usia 30-an juga punya skill komunikasi yang matang, pengalaman kerja dan hidup bikin lo lebih paham cara ngomong. Ini penting buat closing klien, negosiasi, atau marketing. Ya, lo usaha sendiri, one person business bisa jadi lebih lancar karena komunikasi itu menjadi senjata utama lo. Jadi, seperti tadi gue bilang, membangun hubungan yang baik, komunikasi itu penting. Kekuatan-kekuatan usia 30-an. Lebih ngerti juga artinya reputasi. Lo udah paham kalau reputasi itu mahal, jadi kalau jalankan bisnis sendiri atau one person bisnis, ya lo lebih hati-hati jangan nama baik lo. Contohnya lebih rajin respon pelanggan dengan sopan, bangun hubungan baik, gue mention ulang lagi kembali tuh. Nah, reputasi kecil bisa jadi pintu besar di masa depan. Sadar bahwa reputasi itu penting, jaga nama baik lo. Usia 30-an juga lebih menghargai waktu sendiri. Dulu mungkin sibuk main atau nongkrong, nah sekarang waktu sendiri tuh kayak jadi emas. Lo butuh me time buat diri lo sendiri. Dari waktu sendiri itu mungkin bisa lahir ide-ide bisnis, konten, atau strategi-strategi baru. Waktu tenang itu jadi bahan bakar buat lo untuk menjalankan usaha lo sendiri. Di usia 30-an juga lo tahu pentingnya belajar terus. Lo sadar bahwa dunia itu cepat berubah, jadi lo nggak gengsi belajar hal baru. Lo bisa ikut kursus online, baca e-book, atau belajar dari YouTube. Banyak hal. Sekarang sudah banyak tempat untuk bisa belajar berbagai keahlian dengan mudah. Sesimpel itu. Usia 30-an jadi lebih fokus pada kualitas. Kalau dulu asal jadi, sekarang lebih mikirin detail. Ini bikin bisnis lebih dipercaya pelanggan. Misalnya bikin produk handmade yang rapi, itu jadi nilai tambah. Bikin kue yang mungkin unik, atau apapun itulah. Ibaratnya ya, bagaimana caranya lo mengemasnya dengan baik. Usia 30-an juga bisa menginspirasi orang lain. Ya, lo usaha sendiri, one person business di usia 30-an bukan cuma buat diri sendiri. Banyak orang lain juga, mungkin teman atau keluarga, bisa termotivasi dengan langkah kecil yang lo ambil. Makanya di e-book usia 30-an mulai dari nol belum terlambat yang gue tulis, justru itu jadi bukti kalau langkah satu orang itu bisa menginspirasi banyak orang. Dan bisa jadi langkah yang lo ambil hari itu bisa menginspirasi banyak orang. Segitu aja mungkin dari gue tentang kekuatan usia 30-an yang jarang disadari banyak orang. Kalau gue recap satu-satu, ya sabar, ya kan, punya pengalaman, mental lebih siap, nggak takut gagal, dan banyak lagi. Seperti tadi gue sebutkan di video, dan gue yakin lu punya semua itu. Segitu aja mungkin dari gue tentang kesadaran atau kekuatan yang nggak disadari oleh orang-orang di usia 30-an. Kalau misalnya lu punya pertanyaan, saran atau kritik tentang konten-konten gue, boleh banget terus di kolom komentar. Kalau merasa konten ini bermanfaat, boleh banget share ke teman lo yang mungkin butuh semangat untuk mendengar video ini.
Jangan lupa download ebook gue, Usia 30-an Mulai dari Nol, bisa di-download melalui link kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.